Halo sahabat tunjuk, saya Adri dan kali ini kita akan mereview secara mendalam HP yang lumayan rare dan unik yang masuk ke Indonesia ini, yaitu adalah HTC One M9 Plus. Oke sahabat tunjuk, ini dia penampakan pertama dari HTC One M9 Plus. Yang sebetulnya kalau kalian tahu HTC One M9 itu baru saja keluar bulan-bulan kemarin ini, dan dia adalah salah satu kontestan di flagship race tahun 2015 yang bisa compete sama Samsung Galaxy S6 dan juga LG G4 dan teman-temannya. Tapi uniknya adalah langsung aja baru akhir-akhir ini kita baru dapat ini sekitar 3 minggu yang lalu. Ini adalah HTC One M9 Plus. Jadi buat supaya kalian nggak bingung, HTC One M9 Plus ini sebetulnya tuh kayak revisinya. Jadi sebetulnya itu kayak revisinya dari HTC One M9 yang emang kata fans-fansnya HTC itu sedikit kurang kurang oke lah speksnya untuk flagship yang mereka harapkan pada saat itu. Dan akhirnya HTC mendengarnya dan langsung mengeluarkan HTC One M9 Plus ini, yang sebetulnya ini tidak bisa didapatkan di North America atau Europe, tapi bisanya uniknya cuma didapatkan di Southeast Asia atau Asia. Dan unit ini kita dapatkan dari Singapura, dan kita sudah sempat 3 minggu sekitar segituan lamanya untuk memain dengan HTC One M9 ini. Ada juga benchmarking test yang kalian bisa lihat coming soon setelah video ini kita upload. Jadi kalian juga bisa ngeliat di situ gimana sih kinerja performa HTC One M9 ini. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin apa bagusnya dari HTC One M9 Plus ini, apa sih yang ngebikin dia kok revisi dari HTC One M9 yang emang baru saja keluar, bahkan belum keluar di Indonesia pun. Kok kita udah punya yang Plus? Karena kita ada ini. Langsung aja ya, dari build quality sendiri dia sebetulnya nggak begitu jauh sama HTC One M9, tapi dia sekarang mempunyai body yang metal aluminium, tapi bukan unibody. Dia jadi dua penggabungan antara dua body yang digabung. Kalian bisa lihat di sini ada garis-garisnya yang kalian sebetulnya bisa ngeliat ini penggabungan antara back cover yang metal dan juga depannya yang juga metal di sini. Dan uniknya lagi kalau kalian bisa ngeliat di sini di belakangnya ini ada kamera yang ada 2 lensa di atasnya. Jadi ada kamera yang besar, dia mempunyai kamera 20 megapiksel yang bisa mengambil gambar-gambar yang sangat tajam dengan aperture f22, dan juga kamera kecil yang di atasnya ini 2 megapiksel. Kamera kecil yang di atas ini 2 megapiksel dan bikin HTC One M9 Plus ini jadi makin kuat dalam pengambilan kameranya, pengambilan fotonya. Di depan juga ada kamera yang ini sedikit unik, 4 ultra pixel. Jadi 4 ultra pixel ini sebetulnya itu buat bagus dia untuk penangkapan cahayanya lebih bagus. Jadi emang buat selfie kamera banget sih. Jadi kalau misalnya kalian yang sering foto-foto di tempat dugem-dugem yang super gelap itu dengan kamera 4 megapiksel ultra pixel ini bakal kelihatan semua tuh teman-teman kalian dan juga kalian yang lagi gelap-gelap low light. Pokoknya ini bagus banget penangkapan cahayanya di sini. And juga di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada 2 grill di sini, lubang speakernya. Jadi dia 2 di sini dan dia menggunakan Dolby HD stereo. Akhirnya kita menemukan fitur ini lagi selayaknya M7 dan M8 juga menggunakan desain ini, di mana dia menggunakan stereo speaker, dan kita juga bisa menemukannya di HTC One M9 Plus ini dan juga di M9 seperti itu. Jadi ini sangat-sangat revolutionary karena setahu saya cuma dia doang yang menggunakan speaker stereo seperti ini, atau mungkin dia juga pencetusnya lah ya. Dengan Dolby speaker HD di sini kalian bisa mendengarkan kualitas suara yang sangat-sangat bagus. Nanti kita cobain juga kualitas suaranya. Dan juga mempunyai LCD Quad HD yang sangat-sangat jernih di low light condition. Kalian bisa lihat di sini, semuanya terlihat sangat-sangat jernih, dan juga semua teks, semua font terlihat sangat crisp di sini, sampai detailnya bisa kelihatan semua di sini tanpa sama sekali kalian bisa ngeliat pixel yang bisa kalian hitung di sini.
sangat-sangat tajam LCD Quad HD dari HTC One M9 Plus. Dan juga uniknya, di HTC One M9 kalian tidak bisa menemukan fingerprint scanner, di mana di HTC One M9 Plus ini sekarang HTC mendengar, oh kalian mau fingerprint scanner karena bisa compete dengan iPhone 6 dan juga Samsung Galaxy S6. Akhirnya dikasih fingerprint scanner di sini, yang dia juga desainnya sangat-sangat simple, yang dimana hanya cukup men-tap-nya seperti ini dan meng-unlock gadget Anda. Jadi sangat-sangat simple, sebuah fitur yang sangat-sangat unik dan juga yang diberi oleh HTC One M9 Plus ini. Dia juga menggunakan HTC Sense di sini yang pasti bawaan dari HTC, dan dia juga sudah menggunakan Lollipop 5.0.2 yang soon akan di-upgrade ke 5.1. Ada juga Blink Fit, ada fitur Blink Fit di mana kalian bisa seperti kayak flipboard gitu, tapi bawaan langsung dari HTC, di mana kalian bisa melihat semua highlight dari notification Anda segala macam semua di Blink Fit ini. Dan semua ini dibundle juga dengan body yang sangat-sangat premium. Kalian bisa lihat di sini semua metal body finish di sini. Terlihat sangat-sangat premium. Ini bukan plastik abal-abal, yang pasti ini sangat premium. Karena emang HTC One terkenal sangat detail dalam pemilihan materi untuk gadget-gadgetnya. HTC One M9 ini juga ada fitur di mana kalian bisa mengcustomize theme sendiri, customizable theme, build your own theme. Kalau misalnya kalian bisa nentuin gambar sendiri segala macam, nah HTC One M9 ini bisa ada fitur yang di sana. Jadi kalau kalian ingin nge-customize theme kalian, bisa banget di sini. Dan seperti gue bilang tadi, HTC ini sudah menggunakan HTC Sense yang paling baru, yaitu HTC Sense 7, dan dia mempunyai fitur di mana dia bisa mendeteksi kalau kalian lagi di rumah atau di kantor atau lagi jalan-jalan, dan dia bisa widgetnya itu berubah sesuai dengan apa yang kalian tentukan gitu. Jadi misalnya lo naruh di sini mail, kalender, Scribble, WhatsApp, bla bla bla, dan itu adalah aplikasi-aplikasi yang kalian taruh di profile work lo. Jadi kalau misalnya langsung kalian pulang, dia akan geotag-nya akan bekerja dan dia langsung merubah semua aplikasi yang di depan ini menjadi aplikasi pilihan home. Jadi akan berubah semua aplikasi di sini jadi aplikasi home yang kalian sudah set. Jadi misalnya di home ada path, ada social media, bla bla bla, semua akan berubah di sini karena fungsi dari customizable widget itu dan juga geotagging dari HTC Sense 7 ini. Dan uniknya juga kalau kalian sering menggunakan aplikasi kerja kalian, misalnya Evernote. Misalnya kalian sering menggunakan Evernote di tempat kerja. Nah, karena Evernote kalian sering gunakan di tempat kerja, dia akan selalu muncul di halaman pertama di profile work Anda. Jadi dia bisa nge-sense apa sih yang misalnya aplikasi yang sering kalian gunakan gitu. Misalnya di rumah kalian suka buka Instagram, Twitter sama Path, pasti muncul tuh Instagram, Twitter sama Path sewaktu kalian nyampe rumah. Karena geotaggingnya bekerja dan juga sensing dari aplikasi yang kalian gunakan juga bekerja. Jadi ini sangat keren dan juga fitur yang sangat unik yang kalian bisa temukan di HTC One M9 Plus dan juga M9 dan juga yang menggunakan HTC Sense 7. Dan juga baterai yang kalian bisa temukan di HTC One M9 Plus ini adalah sebesar 2840 yang sebetulnya sedikit kecil sih kalau ditemukan dari handphone yang juga udah flagship ini dengan harga yang juga cukup tinggi. Dan dia juga menggunakan Quad HD yang besarnya 5.2 dan itu 2K. Jadi besarnya baterai yang cuma 2800 kemungkinan bakal cepat habis karena screen-nya dia juga udah Quad HD dan dia memakan banyak tenaga dari screen-nya yang sangat high res ini. Tapi uniknya dalam pemakaian kita, dia bisa bertahan sampai 1 hari. Nah ini mungkin kerjanya dari si HTC itu, HTC Sense yang kita temukan itu karena dia bisa nge-sense aplikasi yang dipakai atau juga di mana kita tidak memakai HP-nya dan bisa dimatiin dan di sleep. Ya itu dia kerennya HTC One M9 Plus ini sangat-sangat versatile di mana kalian menggunakannya. Berdasarkan review yang sudah kita lakukan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan HTC One M9 Plus ini merupakan handphone yang cukup baik. Kita bisa melihat dari build quality-nya yang sudah metal, dan memang dari build quality ini saja sudah menunjukkan bahwa ini merupakan handphone flagship dengan kemewahan tersendirinya. Dan lalu kemudian juga dengan hardware-nya dia sendiri yang sudah seperti contoh dengan sudah octa-core, RAM juga sudah 3 GB. Dia juga sudah memiliki micro SD yang up to 2 TB, di mana ini sangat membantu kita sekali saat kita ingin mengexpand memori kita tidak hanya dari internal memorinya saja. Dan lalu juga dia juga sudah menggunakan finger scanner, di mana fingerprint scan ini untuk flagship saat-saat ini merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh flagship. Sehingga dengan adanya penambahan fitur finger scan ini sudah sangatlah cukup baik. Dan juga kameranya yang dual kamera
dengan kekuatan 20 megapiksel di bagian belakang, di bagian bawahnya, dan 2 megapiksel di bagian atasnya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan hasil untuk menggunakan kita pengeditan saat kita ingin mengambil fokus depan atau fokus belakang, kita ingin bermain fokus di mana aja. Dan ini mengingatkan kita akan apa yang ada di HTC One M8. Dimana saat HTC One M9 ini tidak ada fitur ini, dihilangkan dual kamera ini, tapi diganti hanya dengan single kamera dengan berkekuatan 20 megapiksel. Jadi ini sendiri menjadi nilai jual terutama untuk HTC One M9 Plus. Dan lalu juga jangan lupa fitur unggulan dari HTC One M9 adalah HTC One M9 Plus ini dia memiliki dual speaker, front speaker, yang mana sangat-sangat bagus sekali hasilnya. Dan untuk kekurangannya itu sendiri terlihat sekali bahwa desainnya masih menggunakan desain yang sama, yaitu desain HTC One M8. Dan lalu juga dilihat dari kameranya, hasil yang kamera dari 20 megapiksel ini terlihat tidak begitu berjalan secara sempurna dibandingkan dengan flagship-flagship lainnya seperti LG G4 atau juga Galaxy S6. Tapi ini semua semoga bisa diperbaiki dengan penambahan upgrade dari software itu sendiri. Dan jikalau kalian pengguna HTC One M7 atau mungkin pengguna HTC One M8 ingin mengupgrade menjadi HTC One M9 Plus, sangatlah direkomendasikan untuk menggunakan HTC One M9 Plus ini di upgrade-nya. Dan jikalau kalian belum menggunakan HTC sama sekali, handphone ini cukup bagus untuk kalian ingin mencoba penggunaan pertama kali, yaitu brand HTC. Jangan lupa untuk terus subscribe di channel YouTube kita. Jangan lupa kita tunggu juga komen kalian. Dan jangan lupa untuk terus like. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow semua sosial media yang kita miliki. Ada Line, ada Facebook, ada Google+, ada Instagram, dan juga ada Twitter. Dan kalian akan mendapatkan berbagai macam informasi menarik mengenai produk-produk yang ada di kita maupun juga produk-produk yang akan nanti kita review. Demikian saja, saya Arya dan tim Telunjuk.